Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi kemaritiman di Indonesia, atau sering kita sebut dengan potensi sumber daya laut. Seperti yang kita ketahui bahwa luas laut di wilayah Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia atau setara dengan 5,4 juta kilometer persegi. Lalu, potensi laut apa saja ya yang dihasilkan di Indonesia? Jadi, potensi laut yang dihasilkan di negara Indonesia itu banyak sekali. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang potensi laut yang berupa perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Yang pertama, perikanan. Perikanan merupakan sumber daya laut yang sejak dulu sudah dimanfaatkan oleh penduduk. Di Indonesia sendiri memiliki potensi angka lestari yang sangat besar, yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Apa sih itu angka potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau 5,12 juta ton per tahun. Jumlah penangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut, berarti masih ada peluang untuk menambah jumlah tangkapan ikan di Indonesia ya teman-teman. Lalu potensi ikan apa saja sih yang ditemukan di Indonesia? Jadi potensi ikan yang ditemukan di negara Indonesia adalah ikan palagis. Apa itu ikan palagis? Ikan palagis merupakan ikan yang hidup di permukaan laut dan ciri utamanya adalah mereka hidup bergerombol dan sering melakukan migrasi. Mari kita lihat persebaran peta ikan di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia bagian barat. Di Indonesia bagian barat dengan kedalaman 75 meter. Jenis ikan yang paling banyak ditemukan adalah ikan palagis kecil. Contoh ikan palagis kecil adalah ikan layang, ikan teri, ikan kembung, dan lain-lain. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman air laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan palagis besar seperti cangkalang dan tuna. Ikan palagis besar banyak diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah ikan tuna yang diekspor ke negara Jepang setiap tahunnya. Selain menangkap ikan di laut, penduduk Indonesia yang hidup di sekitar pantai pesisir bagian utara sering melakukan kegiatan tambang. Jenis ikan yang dihasilkan pada kegiatan tambang adalah ikan bandeng dan udang. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang hidup di sekitar pesisir laut. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis meliputi yang pertama, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, yaitu melindungi pantai dari abrasi. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contohnya, kayu bakau yang dimanfaatkan sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuatan arang. Yang kedua, bahan pembuatan kertas. Persebaran hutan mangrove di Indonesia yang pertama berada di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera sebanyak 417.000 hektar, dan yang kedua yaitu berada di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 34,4 hektar. Yang ketiga yaitu di sepanjang pesisir Pulau Kalimantan sebanyak 165.000 hektar pesisir. Yang keempat yaitu pesisir Sulawesi sebanyak 53.000 hektar. Yang kelima yaitu pesisir Pulau Papua sebanyak 3,7 juta hektar dan pesisir pulau-pulau lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3,7 hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Yang ketiga yaitu terumbu karang.
terumbu karang adalah batuan sedimen di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Jika koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk arang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2.284,3 km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Terumbu karang tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat sampai 29 Celcius. Indonesia sendiri berada di daerah tropis dan suhu perairan hangat, sehingga terumbu karang banyak ditemukan di negara Indonesia. Ada beberapa manfaat terumbu karang. Yang pertama, manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis meliputi terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi, dan terumbu karang merupakan sumber obat-obatan. Manfaat ekologis. Manfaat ekologis dari terumbu karang yang pertama yaitu terumbu karang sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai makhluk hidup di laut. Yang kedua, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang ketiga yaitu terumbu karang sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, manfaat sosial ekonomi. Yang pertama, terumbu karang dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Yang kedua, wilayah terumbu karang dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Wah, banyak sekali ya potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Dengan itu, kita harus menjaga ekosistem yang berada di bawah laut. Dari alam kita diberi dan dengan alam kita memberi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.